Yakna ilmu Kulqalu illa bisyai'in ma'lumin minarizki Alaya kadu yakimu rawu amrun fakirun ay agimun min dunia wa akhirah wa akhiran ma kami min sayyidi abi Muhammad rahimahullahu ta'ala yakulu innamal amru yatamassa ayatin kalam ayat di dunia lirajulaini mutawakkilin wa mutahawirin ayat ladhi yuqaddamu ala sayin dikilatin mubalatin di muhitil muhit tahawar rajulu wa qafil amri bikilatin mubalatin wa fil muhtar at-tahawul akul butuh sayi bikilatin mubalatin qalu tahawirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Syekhul Islam. Kata-kata tadi omongannya dakola jama'atun atas nama dikit. Wadakola jama'atun datang tuh satu golongan alal Junaidi ke Syekh Junaidi. Pakolu maka golongan itu nanya, nanya datang ke kiai mananya, bukan ke si air. Anak bubur itu Junaid, bagaimana cara saya tentang mencari rezeki? Pakola kata Junaid in alim tumpi ayi maudiin wa fatlubu minhu. Seandainya kamu tahu di mana-mana tempat itu fatlubu minhu, coba cari olehmu akan itu tempat urusan rezeki. Kalau ibaratnya lu tahu tempat rezeki itu di pabrik, kalau lu tahu ibaratnya di tukang bangunan, lu cari di situ. Kalau lu tahu ibaratnya di tani, cari di situ masalah urusan rezeki gitu. Jadi masalahnya di tempat mah bagaimana kita punya perasaan tempatnya nih yang cocok di mana nih, di anu gitu. Itu cari di situ. Kalau ngomong lagi itu rombongan tanah alur wahadan lah sekarang mah aku meminta zalika kalau zalika tentang masalah urusan rezeki. Jangan begitu. Pakola in alimtum annahu yansakum fadzakaruhu. Begini nih kata saya Junaid, seandainya kamu tahu, kamu yakin annahu tahu, annahu yansakum sepertinya Allah itu yansakum lupa dah, padahal malah nggak lupa ya. Allah itu lupa kepada kamu. Fadzakaruhu, lu kudu ingat ke Allah, bukannya Allah lupa, lu yang lupa ke Allah, bukannya Allah lupa amal lu. Ibaratnya apabila lu ibaratnya nggak dapat nemu rezeki, biar ingat lu ke Allah, nanti juga Allah ngasih rezeki. Gitu. Kita mah kebanyakan rezeki mah pengen kalau lupa. Kebanyakan kalau di mana-mana Allah ngasih rezeki sama kita lupa ke Allah, nanti rezeki itu nggak bakal barokah. Nggak barokah. Rezeki ibaratnya dipakai nggak puguh begitu. Entahkan ada rezeki bermanfaat, rezeki manfaat kita dikasih rezeki, kita pakai ibadah, itu namanya rezeki bermanfaat, begitu. Ada rezeki nggak manfaat, kita nyari duit, lama-lama di akhir kemudian kita ke stadion ononoh, ibaratnya ngelihat olimpiade. Itu mah rezeki nggak bermanfaat, tapi rezeki manfaat di dunia doang, nggak ke akhirat, itu. Seperti begini, tapi walimatul arus ya, walimah pengantin, tapi di akhir kemudian dapat rezeki walimah syukuran, tapi nangkep dangdut. Ada begitu ada. Iya, itu bilangin kalau lagi ngaji kata-kata syukuran mah kita jangan ada ngelanggar pahala itu mah. Pahala keciri banget, paham kira-kira? Keciri itu mah betul-betul pahala juga banyak kita yang ngelanggar, tapi enggak sebagaimana itu.
akhir kemudian kita angkat tanduk, kita mengangkat tanduk, jadi orang nggak punya dosa kita suruh. Jadi dosa orang itu semua kita tanggung sebab dengan sebab dia kita gitu. Ya wajar nanti anak cucunya nggak demen ngaji, paling nggak demennya dangdut, demennya anu lantaran tadi bagaimana tempo perkawinannya. Kalau zaman dulu mah Pondok Bahar Karang Tengah bila hajatan anggap lenong pekayon, anggap dia pantas anak-anak cucunya nantinya nggak demen ngaji, dia mana begitu mulu gitu. Padahal ibaratnya kita syukuran hajatan nggak anggap itu anak kita nggak demen ngaji, apalagi apa itunya. Banyak banget tuh yang ukuran orang anak cucunya sekarang tempo bapaknya kawin itu ditanggapi dangdut, tanggapin film ibaratnya peratapan anak tiri, film ibaratnya jaka sembuh. Dulu tempo dulu mah dia ditontonin sama si lantur. Pakolu kata itu jamaah ya ada sekarang mah nadukulul baita para tawakalu. Sekarang mah saya masuk ke rumah aja dah saya mau tawakal. Jangan begitu pakola kata saya Junaidi. Afta jadi batu sakun fi annahu dominun liriki. Kata-kata dicoba ciri-ciri lu ragu dia udah mencoba nggak ada keyakinan kalau mencoba mah. Ciri-ciri lu ragu fi annahu bahwa Allah itu dominun bertanggung jawab dibilang itu lu ragu-ragu masih ada bakal nyoba. Pokoknya mah begini aja kita mah ada sebab nggak ada sebab kita pokoknya tawakal ke Allah, jangan ngelihat sabab. Banyak banget orang ngelihat sabab nggak tawakal. Qala Syekhul Islam, kata Syekh Islam wa kalamun baligun kita limit tawakul. Ini omongan apa namanya Syekh Junaidi, ini kalam yang banget untuk mengajarkan kita kudu tawakal. Sawa'unu jidatil asbab amla tawakal mah cuma ada sebab kita usaha, amla atau enggak ada usaha tetap aja kita tawakal ke Allah. Yang ada sebab jangan kita tawakal, kalau yang enggak ada sebab juga tawakal juga ke Allah. Yang penting tawakal itu. Kali ibaratnya kita enggak tawakal jadi barang kita jadi laku. Sama-sama juga tawakal nggak tawakal emang barang kita begitu aja. Cuman ibaratnya kita intikolkan kita tawakal ke Allah. Seperti emang udah kebiasaan kita ngaji di kuburan satu hari satu malam 1,5 juta. Itu mah karena Allah kayak enggak karena Allah kan masih itu juga. Kita niatin karena Allah segitu, kita nggak niatin karena Allah segitu juga sama. Niatin karena Allah. Iya, jangan jauh-jauh seperti ada orang ajakan maulud malam mangga. Gue niatin berkat, tetap dapat. Gue niatin ibadah, tetap aja berkat apa segitu juga kali. Ibaratnya diniatin gue menjadi berkat dapat dua, enggak, tetap sama juga. Gitu. Ya kayak kita makan, kita niatin ibadah ya 2 piring, kita piring setengah, kita nggak niatin ibadah sepiring setengah itu sama. Bagaimana niatnya? Li anna rizqa indah halil haqi, karena rezeki itu menurut ahli hikmah itu perkara yun tapau bila abdu yang udah diambil manfaat oleh si abid. Kalau baju udah dipakai nyaman sama kita pakaian mah, kalau diperkirakan makanan udah enak kita makan. La mayumliku bukan rezeki itu perkara yang kita milik. Banyak banget perkaranya kita milik, kita nggak jadi rezeki kita. Bal kemalahan walakul lumayakuluhu, malah enggak termasuk rezeki setiap perkara yang kamu makan. Setiap kita makan belum tentu itu jadi rezeki. Sebab apa? Pak innahu qadiyakulu sayan sumayak dipuhu. Maka bapaknya kelakuan terkadang orang makan
Sayan akan sesuatu perkara sumayuk itu kemudian kamu lupain lagi. Akan itu makan menjauhi dari perut kamu muntah. Air kemudian kapan kalau kita lupain lagi nasi mah wayakuno rizqa ghairi. Air kemudian si nasi itu rezeki ayam. Akhir kemudian nggak bakal kita. Rezeki mah apabila udah beres, udah nyaman diri kita, itu termasuk rezeki, gitu. Pala kudrot kalau alam marifati rezeki, kita nggak ada kemampu untuk kita itu alam marifati rezeki untuk mengetahui rezeki kita nggak tahu rezeki dari mana kita nggak tahu. Ya ibaratnya orang kawin namanya itu rezeki, apa dia nggak tahu nanti bakal dapat orang mana. Padahal mah di tetangganya ada perempuan yang lebih cakep daripada bininya. Bininya orang mana? Orang Jawa orang mana? Wonosobo. Cakep nggak jelek tuh emang ada rezeki ya. Padahal mah di sini potongan yang kayak orang Wonosobo kalau kita pikir-pikir mesan sama kulit kutub dibawain nak berbong. Emang ada rezeki ya. Tapi paham nggak? Kali ibaratnya orang kampung kita perempuan kawin ke jauh, laki kawin ke jauh, yang taksiran perempuan atau laki nggak akur sama bentuk malah suka-suka cakepan tetangga kita lakiannya, suka-suka cakepan tetangga kita wadonanya daripada wadon di luar. Paham kira-kira? Iya, suka-suka ada kita kawin ke Jawa. Padahal di sini mah ada deket banget. Apabila kita ibarat sama rumah mertua cukup pakai jalan kaki. Kita punya sayur, kita bisa anterin ke sini. Namanya ada juga hartanya, cakep juga orangnya, anaknya bagus, nyari. Soal kelaten. Keluarga itu mana katanya si anak mendatang bininya ya. Ini sekarang nih katanya mendatang hari Minggu. No bininya Agus udah datang. Apa tetangga rumahnya dia tutup. Kita jadi jendela. Paling dibuka. Kapan begitu? Dari kemudian dia nanya, cakep nggak Agus bininya? Iya. Kalau di sini kayak Eli kasih. Iya. Ya kalau aku juga nggak kenal orang cakep, nggak kenal orang anu, pokoknya mau gue lihat tuanya kayak si Eli. Itu ibaratnya apa enggak? Ya kayak kita orang mana-mana perempuan kawin ke Cianjur, orang perempuan kawin ke Jakarta, orang bebawannya banyak, buketnya banyak, duitnya banyak, tahu jadi keluar rumah atau bagaimana itu mah? Iya orang kaya. Gue pengen tahu dah. Katanya mengantar sih ke Jakarta, 2 mobil. Udah gue ikut dah. Gue mengikutan juga Arif. Udah ada yang ikut, ada yang enggak ya? Tanya. Enggak muat. Sangkaan orang kampung mah yang lihat bahnya orang Jakarta kaya ya. Iya. Bagaimana di zona rumahnya? Ada enggak kayak rumah si Anuan tuh? Rumah itu tuh yang mana? Itu tuh yang ada auninya, yang 2 tingkat. Iya. Itu. No. Yang kayak di pinggir sawah. Iya. No. Kecil banget rumahnya. Mobil masuk, bawa masuk, miring jalan. Cuman bedanya begini, kalau kita mah kita memakai hebel ya, biasa kamar mandi kita ya, dia mah itu hebelnya panjang, maka ada 2 meter. Oh silkon itu granule, nempel jadi satu. Kapan begitu tuh? Tantang orang Cianjur mah banyak sama orang Jakarta orang kaya ya, begitu. Contohin sama orang kaya di kampungan. Iya, lu kalau sama orang mana? Gang Kancil, Gang Kober. Lu kawin di mana? Di Kopro. Lu di Kopro. Lu di mana? Kawin di Jembatan 5. Emang ada orang rumahnya panjangnya 5 meter, lebarnya 10 meter ada? Di Jembatan 5, di Jembatan 2 ada kira-kira rumah panjang 10 meter, lebar 5 meter ada? Terbatas ya.
Dia mah apabila kebakaran nih, nih dari sini, no ke perikanan 3 menit beres, Iya betul. keduk angin, kayu semua ya kapan? Dempet. Pantesan gua nginep ya, gua kayak gua di empos di bawah, api di atas gua tidur bawahnya, anu akan pada bolong, ya pantes kayak empos. Bahkan gua bangkis mulu, batuk mulu. Jangan disangka orang Jakarta mana? Dulu ibu saya. Jakarta juga kalau yang kaya tadinya rumahnya akarnya sawah, itu bisa. Kalau akarnya kampung diem di Jakarta. Ini ukuran segini nih kalau Jakarta nih tanda 3 RT nih segini nih. Iya betul. Ini dari sini ke sono no. Ini ukuran 8 rumah nih dari sini ke sono no. Ke tempat nyuci 8 rumah. Ya. Jadi nggak tahu siang atau malam nggak tahu. Ya kan Tutup semuanya. nggak ada matahari dong. Iya rapat. Tapi rapat ya. Iya. Terus kita nyangka ini laki Pak Warung kakak gua sebut wadon, nggak pakai anting gua sebut pakai anting Pak Warung tapi laki. Begitu. Iya. Gua lihat ini apa dipanggil palanya kulit jagung semuanya itu. Kuning semuanya kuning. Panas kali. Malahnya kuning kalau gitu. Ya panas. Panasan. Jangan disangka Jakarta mana? Kan kita kalau kamu tahu di dalam Jakarta mana pusat, makan 5 kali tong. Udin Jakut tuh. Calonnya kapan? Rumahnya gede, Udin Jakut. Calonnya. Di Pasar Baru. Calon anaknya. Hah? Ada 5 kali 6. Anak kota. 5 kali 6 30 meter. Ya. Masaknya di luar. Iya, enggak jalan di Pasar Baru. Kita kalau ke Pasar Baru begitu, Pasar Jembatan 5 rata-rata orang pendatang, perantau biasanya. Kali begini tong, kalian sama orang mana? Sama orang Pandeglang atau sama Serang. Itu sekalipun kata kecil, tanahnya lebar. Gitu. Tong kalian sama orang mana? Cengkareng mana bedeng. Tong kalian sama orang mana? Cengkareng mana itu kain dress. Munduri udah beres. Iya. Dan uang ATM banjir. Dulu aja ke rumah Roman Kenker muter-puter nggak jauh kemarin muter pulang Roman aja muter dulu. Tembus ke Bogor gitu. Makanya orang Jawa kayak main ke rumah saya bilang saya nggak kasih guru. Iya. Takut masih aja kebongkar. Akhirnya bos. Iya, bilang aja Pondok Indah. Iya. Ini rumah Agus. Iya, ini rumah aku lama. Antara ini sama ini. Akur. Udah begitu lagi kontrakan lagi ada tamu kita. Iya. Kalau kalian mah jangan jauh-jauh, kalau taksiran bakal angin orang mah jangan. Kampung kita. Kemarin ada nonton dan kartunya bank kredit apa bank ini sobek siapa itu iya kan tentang bahasa orangnya keluar aja jelas nggak jadi beli bahasa itu Langsung kayak anu banget. Nah, itu di mana kerjanya di Jakartanya itu Jakartaan kerjanya di material apa yang mana itu di engkau
Jadi berapa standar, berapa 12,5. Jadi Pak Inau layari pumala diyangkapi biji. Karena permasalahan seseorang layari punya nggak tahu seseorang malah diyangkapi biji mana kira-kira rezekinya kita ambil manfaat suka-suka, rezekinya kita nggak milikin itu kita ambil manfaat, rezekinya kita milikin kita nggak pakai ambil manfaat. Contohnya berkat kita nggak milik ya. Nah, kita makan untuk berkat jadi milik jadi rezeki kita. Yang kita masak milik kita nggak jadi rezeki. Benar nggak kira-kira begitu? Iya, ada berkat. Iya, ada berkat. Iya tadi kita goreng, Tapi besok itu lagi milik digoreng. kita, belum jadi rezeki kita. Malah kita diantarin berkat yang jadi milik kita. Karena kita kalau disediain makan ada ikan teri, ada bandeng, ada daging, itu makan daging dulu, jangan teri, jangan bandeng. Sebab apa? Kalau kita makan teri sama bandeng, ntar daging dimakan juga. Daging kena. Kalau kita udah makan itu kapan itu kita nggak makan. Cuma kalau kemudian datang lagi tuh ngomong tuh golongan jamaah, jamaah yang pada darah ke Syekh Junaid, Rabu kepala Junaid, malah heran tuh bagaimana cara ngelahnya rezeki, cara ngalah-ngalahinnya. Kalau kata Syekh Junaid, kan kalau aja makan helah-helah begitu rezeki mah, waqi timadu bil qulub ala Allah. Yang penting kita percaya hati kita sama Allah, kalau Allah jangan pakai dihelah sana dihelah sini, gitu. Dapat motor ibaratnya kita motor kita cakep banget, kita dagang ke sana, kita belinya tempat lain ada begitu ada. Iya katakan kita dagang motor ya beli di tempat lain, begitu ada nggak? Padahal kalau dia beli ibaratnya ada sama gua seperti begini, padahal gua perempuan, gua demen banget sama Agus sebetulnya mah. Nggak jauh-jauh yang buat temen. Nah apa dia kawin ke Malambur dan lagi potongan potongan periuk. Begitu ibaratnya. Padahal gua demen sama Agus. Kapan enggak? Antara gua ngaca nih sama bini Agus kapan gua ini? Benar Agus, benar. Gua masih ayu, gua mah. Masih kencang. Iya, bibir gua merah. Benar Agus bibir mah sebagaimana yang direbus kurang api. Gitu. Ada akulnya, ayo gua berdua. Dapat si tolol, dia buta kali pun gua betul kali jangan gua mau. Emang jodoh orang atas susah jodoh mah. Kata kita ibaratnya. Demen sama itu Agus demen kata kita ibaratnya Agus cakep belum tentu kata orang cakep enggak kira. Kita pakai motor, kita punya motor, kita pakai halal nggak? Kita punya motor orang kita pakai tanpa sepengetahuan yang punya, disebut apa namanya? Hah? Iya kita punya motor. Kalau enak motor kita mau aja kan nggak imut-imutin. Motor orang kita pakai tanpa permisi lagi. Ya apa yang kita kira-kira? Kita maling bukan? Kata kita punya bini emang cakep banget tuh. Ngapa bini orang ketidurin sama nggak kiasnya? Hah? Apa nggak Arif kiasnya? Iya, kata kita punya motor.
motor orang kita pakai. Kadang kita punya bini orang kita pakai. Sama kiasnya. Arif ada lagi kias baru. Ada. Oh, ada ya. Termasuk kias baru ini. Baru. Baru motor. Ada aja kias ya. Yang Banyak pemikirnya lagi. terjadi di zaman sekarang. Habis orang cakep. Tetangga. Tetangga cakep. Ada enggak orang beli korma, beli apa, beli singkong, nyobain doang, beli enggak, ada enggak begitu? Ada. Nyobain doang, ada beli korma, nyobain doang. Dibeli enggak? Ada enggak begitu? Ada emang. Beli, nyobain doang, sampai 2 kali, 3 kali nyobainnya. Orang kita kawinin. Beli mah enggak. Nanti aja kalau ada duitnya ya, nyobain doang. Begitu kan sama. Ada orang ditidurin doang, dikawin enggak. Cobain doang. Paham gak kiasnya? Cuma ditidurin doang, dikawin enggak. Paham gak kiasnya itu paham? Masa paham kiasnya begitu? Jajalin. Ya jalin doang. Jadi kola kata Syekh Junaid tarkul hela, tinggalkan hela aja, udah jangan pakai hela caranya bagaimana. Wal intimadu bil qulub ala Allah. Yang penting kita percaya ke hati kita ke Allah. Kalau di sana nggak ada Iskandar itu. Iskandar nggak ada. Wal istigholu dan kita udah istighol aja ke Allah, sibuk ke Allah. Tanbihun. Ini selaku peringatan. Di umurin dalam beberapa perkara. Warodal hadis, sudah datang hadis bi annaha. Perkara ini nih, hadis ini perkara datangnya jalibatu rizki, untuk menarik rizki. Paminha, maka setengah daripada supaya menarik rizki, al-iksaru banyakan min la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa minal istighfar, dan lagi baca istighfar. Wa waroda annahu man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kulla yaumin mi'ata marrah. Siapa orang yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kulla yaumin, setiap hari 100 kali, lam tusibuhu fakrun abadan, maka enggak terjadi seorang sifat kefakiran abad selama-lamanya. Sekalipun luarnya fakir, artinya enggak fakir. Banyak tapi luarnya enggak fakir, tapi artinya fakir, kekurangan mulu. Kalau orang kaya mah kekurangan mulu. Padahal bakal makan juga enggak urungan. Dia minjem ke BI, dia minjem ke Mandiri. Padahal kalau buat makan enggak habis ya. Dia namanya fakir, butuh banget, masih kurang aja kurang. Itu namanya, itu mah fakir fidohir, filatin. Luarnya mah ibarat kaya tapi masih kurang, belum kurang. Ada orang kelihatannya masih susah tapi cukup aja nggak punya utang. Pokoknya yang fakir mulu mah kelihatannya orang yang kaya masih fakir mulu, butuh mulu. Waman qara'a surat al-waqi'ah, siapa orang yang baca akan surat al-waqi'ah kulalatin setiap malam, lam tusibu fakwatun, nggak terjadi lagi fakwatun, nggak terjadi fakir juga. Maksudnya sekalipun luarnya enggak kaya, timbang makan mah cukup, enggak punya utang. Paham nggak? Sekalipun utang juga ibaratnya kalau orang jeblos mah jadi kalian gampang ditarik. Ada orang ibaratnya mobilnya jeblos kemana ke jurang, kudu make ditarik amanuan tuh mobil. Ya orang susah, dibakal peribahasa punya utang 300, sekalipun dia mati juga bisa diredoin sama orang. Duit dari orang baca selawatan, orang pada ngelayan juga dibakal peribahasa, bakal bayar itu cukup. Ada orang tapi rumahnya cakep, anu-anu, tapi utangnya banyak banget. Kalau dijual itu mah nggak keukur. Gua mau kata kali kawin sama aja orang kaya. Orang rumahnya banyak, anu-anu, padahal mah mau disita, udah dapat 2 bulan 3 bulan mau disita. Gua mau kata 2 kali dapat warisan rumah 1 kali. Wamin du'aihi, setengah daripada doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam badan asri sesudah asar nih bacanya, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ini
bahwasanya aku as'aluka ridhon, aku minta kepada engkau ridhon thayyiban, bikin yang bagus, paling bagus udah pasti halal, wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan ilmu dan amal yang diterima. Bakal apa amal segitu banyak nggak diterima, gitu, sedikit biar sedikit, yang penting diterima. Wa minha, setengah daripada umur yang tempat mendatangkan rezeki, ghuslul yadaini, cuci dua tangan kita indah huduril ghoza, apabila kita makan, waroknya beres makan. Kok kenapa? Makanya ada bakso ghuslul yadain, kan banyak banget orang makan nggak pakai cuci tangan, coba pakai garpu, pakai sumpit, pakai kira, ya. Kalau kita mah nggak bisa beradu begitu sumpit, nggak bisa. Ada namanya dia nih, waduh, namanya dia tua banget, makan pakai sumpit bisa nasi. Kita makan Indo aja nggak bisa digituin. Wah, kita makan, cobalah tulis kitab Qaulihi ta'ala, walaqad makannakum, sesungguhnya menempatkan kami kum kepada kamu fil ardi, kamu gua tempatin di bumi. Wa ja'alna lakum, kami ngejadikan untuk kamu di dalam bumi ma'isha kehidupan. Tapi qalilan mataskun, sedikit sekali orang yang pada bersyukur. Dulu gua kasih kehidupan enak tapi bersyukur enggak. Paham enggak? Ngaji enggak, ibadah yang lain enggak. Pada sholat Jumat ditulis sebar sholat Jumat, entarnya wajah luha, jadikan itu habis ditulisnya tulisannya walaqad makanna, habis dituliskan jadikan itu tulisan, taruh di kertas di baitihi, taruh di rumah kita, tahu, atau kita taruh di warung kita, wagoridalik, atau banyaklah selain itu. Mimma huwa mabsutun fi risalati, itu keterangan itu nanti dijelaskan, dibabarkan, diperluas di dalam risalah al-musamatu biutul rizki bi utul rizki. Wazali itu. Ini bagian tawakal. Wazali masalah menetapkan tawakal alaika Allah. Kita kudu tetap tawakal kepada Allah fi rizki, di bidang urusan rezeki, wal hajati, di mana-mana kita punya pengebutuh. Tawakal ke Allah itu li amroini, ada dua perkara. Ahaduma, kalau kita bertawakal ke Allah, ahaduma at-tafarrugu lil ibadah. Salah satu di antara dua perkara itu kita fokuskan, kosongkan diri kita, jangan ada awaik dunia lil ibadati, kepada jalur ibadah. Artinya apabila ibadah masih ada awaik, nah itu enggak bakalan tawakal. Contohnya kita lagi sholat, punya jemuran, ada duduk mulu, kapan naik? Itu enggak bakal fokus kita ibadah, acak-acakan. Kita ibaratnya, kan kalau sholat itu kalau pengen kencing setengahnya kencingin dulu. Dan apabila kita lagi sholat, apabila pengen kencing kapan? Enggak fokus, empang kira-kira. Kapan kita kalau lagi ada acara, ntar dulu dah gua belum, masih ribet banget begitu. Nanti bulan anu dah kali, sekarang masih ribet banget, belum fokus ya ibaratnya. Kita ada bahasa begitu supaya kalau hajatan tenang, kalau udah anu mah. Kan kalau tawakal itu orang nggak bisa tawakal kalau masih ada gangguan. At-tafarrugul ibadah, ke satu cara kita fokuskan dulu, kosongkan dulu soal sawadil dunia lil ibadati, untuk jalur ibadah supaya tenang. Seandainya kita ngaji pagi-pagi, wadonan supaya tenang ngaji, beresin dulu, masak, anak kita beresin, mandi-mandiin supaya kita tenang. Ayadri zalika minal khairi hakuhu, artinya ya kamasai supaya berjalan masa untuk kamu minal khairi, di mana-mana kamu berbuat kebagusan, supaya hakuhu pas sama haknya. Jangan terburu-buru. Coba kalau masak terburu-buru, belum waya akas gitu dah, kita angkat. Kalau nyari terburu-buru, masih keren-keren gitu dah, udah angkat. Fa inna malam yakun mutawakilan ay muta'amidan alallahi ta'ala fala buddha min istigholihi an ibadatillahi bisa babil hajati warizki wal maslahati. Artinya ba'in naman, bahwasanya orang lam yakun, si orang itu mutawakal, enggak tawakal. Artinya ay mutamil, enggak ketegenan Allah, kepada Allah. Fala buddha, sekalipun ibadah juga mau enggak mau min istigholihi, sibuknya si orang
apabila nggak tawakal nantinya an ibadatillah, nantinya jauh ibadah ke Allah, sekalipun dia ibadah acak-acakan. Bisa apabila hajar sebab artinya ingat mulu sama pengebutuh warizki, ingatnya sama rizki. Wal maslahati, ingatnya sama kehidupan ntar ke dunia. Aima yuslihu bi umurihi, artinya kemaslahatan untuk seorang itu ngurusin urusan dunia mulu. Ima dohiron, emang ada kalanya luarnya, karena Fatah nggak tahu hal luarnya sibuk mulu mau pergi usaha. Wa ima batinan, itu mah urusan hati, sekalipun dia ibaratnya bentuknya kayak ibadah, hati mah kemana embu. Ima bitolabin, ada kalanya kalau dohiro mah dia mikirin mencari anu wakas bin bil badani, air kemudian dianya kasab badan kita. Jadi kasab dengan badan kapan dia sibuk kalau nggak ada tawakal mah. Ta'amati kasrati rogibin, contohnya seperti keumuman, arti kebanyakan orang yang cinta sama urusan dunia itu rata-rata ibadahnya nggak ada ketenangan. Wa ima bizikrin, ada kalanya ingat mulu sama usaha. Wa irodatin, ada kalanya punya tujuan yang lain. Anu wawas-wasatin bil kolbi, hati kita was-was, hati kita kalau kita kesiangan bagaimana ntar dagang gua takut keburu kalau gua duha dulu. Mana contohnya kal mujahidina fil ibadati al mu'alikina qulubuhum fi dunya, yang enggak ada ketenangan seperti orang sungguh-sungguh di jalur ibadah, tapi al mu'alikina orang itu masih nyantel qulubuhum, artinya fi dunya, urusan dunia itu tetap aja nggak bakal beres sekalipun dia sungguh-sungguh ibadah. Luarnya artinya nyata sama dunia itu nggak ada tawakal, nggak bakal beres ibadahnya. Apalagi kita hajatan sholat asar, sholat maghrib nggak bakal beres, bentuk doang. Wal ibadah itu tataju ila firogil kolbi, sedangkan ibadah itu membutuhkan ila firogil kolbi apabila kosong hati kita. Wal badani, badan kita ibadah udah kosong minasawagil, daripada beberapa kehidupan dunia. Coba kalau kita ngebangun, bener-bener ngebangun ini gede, akhir kemudian kita tinggal pergi haji, ada tukang, bener kira-kira. Kamu kita bingung, coba kalau diperkirakan kita pergi haji, kita mikir rumah, beresin dulu udah rumah, maksudnya jangan adanya kerja. Ntar kalau adanya kerja, ntar kita telepon mulu di sono, di sini, di sono, sini, kapan begitu? Nggak fokus. Iya nggak fokus. Udah kalau kita mau pergi haji, rumah kita lagi nanggungin, udah pelayan dulu tukang. Jadi kita 40 hari tenang. Ntar kalau ono pagi mana ya, gue belum periksa buatannya. Itu skandal. Hah? Jeleman. Bisa lo yang kemarin jeleman? Jadi apabila artinya masih amat dunia mah nggak bakal beres ibadah, gitu. Bisa sih, bisa ibadah bentuk doa. Tapi bener nggak kira-kira begitu? Kita aja kapan apabila mengaji pagi-pagi ada bulan anu pagi-pagi masak anu ada aja. Aja PP kemarin tuh ngapa sih roti ada aja itu kayak nyembur kayak telur kodok, dia bikin kayak telur kodok begitu. Mendingan yang biasa aja, roti bakar ada aja hijau jatuh bundar-bundar tuh kayak telur kodok. Adanya yang dari apa tuh bahannya tuh yang bundar-bundar. Jadi itu Iya. pengeras. Iya, jadiin kemodelan. Jadi gue nggak bisa makan itu. Kagak cocok. Iya, maksudnya digigit nggak kuat. Iya. Yang normal Yang gitu. yang normal. Ada juga ibaratnya cara kitanya mah Tawa dibakar. martabak itu biasanya ditaruhin apa, dipanggil keju, ditilep ya, Iya. ditilep biasa. Ini nggak dilep balung,
Jadi kinju semuanya kinju situ, kinju semuanya tengah kilo. Ai. Ada waktu kinju sekarang digituin ya. Yang satu ini mah dalam kan kinju, ya orang nggak mau makan. Jadi enak. Ya kinju semuanya kinju. Jadi sedangkan wal ibadah itu tataju ila firogil qalbi wal badan. Kan ibadah itu membutuhkan beres hati kita wal badan kita. Badan kita sehat, badan kita tapi hati ingat mulu ke rumah. Minasawagil banyak kesibuk. Supaya diberesin dulu, lihatlah hakku supaya berhasil hak daripada ibadah. Wal firogu layakunu ay layu jadu ilal mutawakkilin. Sedangkan bebas, nggak punya awaid dunia, layakun nggak ada orang yang beres begitu. Ay layu jadi artinya nggak bakal ditemu orang yang beres urusan dunia kecuali orang yang udah tawakal. Bal akulu kullu man huwa dhaiful qalbi bidini layakadu ayak rubu yatmainu qalbuhu ila bisyai'in maklumin minarizki. Sebenarnya aku ngomong setiap orang, wah si orang itu dhaiful qalbi, lama artinya di bidang agama. Layakadu ayak rubu nggak bakal dekat, nggak bakal tumanina qalbuhu. Artinya kalau macam diperkirakan orang artinya lemah di bidang agama, itu artinya nggak bakal ada ketenangan. Artinya illa bisyai'in maklumin rizki, ketenangan juga apabila ada sesuatu perkara yang apabila ada rezeki tenang, apabila dagang rugi puyeng, begitu biasanya. Kalau ada rezeki tenang, kalau ada rezeki kita ibaratnya tenang, kita pergi ke sono. Apabila nggak ada rezeki disuruh ngaji, emang lagi keadaan begini sulit banget masalah urusan dari rezeki, sebutnya ada rezeki ya bawa ke sono, bukan dibawa ngaji. Ya kalau ada rezeki ya pergi jalan-jalan. Akhirnya kemudian kalau disuruh ngaji alasannya nggak ada rezeki, belum ada rezeki dibawa ke sono. Tuh jadi kalau nggak ada ketenangan tuh ilah bisain malu misalnya juga apabila ada rezeki tenang, bukan rezeki tenangnya ibadah, bukan. Jalan-jalan sono, jalan kemari. Falayakadu yaktimu lahu amrun khotirun. Maka nggak bakal sempurna untuk si orang, sedikit juga nggak bakal sempurna untuk si orang amrun khotirun, perkara yang agung. Nggak ada perkara yang agung di dunia, baik akhirat. Jadi nggak hampir sempurna perkara yang agung baik dunia baik akhirat. Kalau punya dunia tetap dia mikirin, jangan mikirin ngaji, ntar ada mikirin akhirat ngomong doang. Wakasi romasam itu, dan kebanyakan orang aku pernah dengar min saihi daripada guru aku Abi Muhammad rahimahullahu ta'ala yaqulu, pernah tuh si Abi Muhammad ngomong innamal amru yatamasya, pasti urusan dunia, urusan manusia mah berjalannya fil alam, di alam ini fi dunia, artinya berjalan di dunia li rajula ini ada dua lelaki. Jadi di alam ini ada dua lelaki, ada lelaki mutawakkil, ada yang tawakal ke Allah, au mutahawirin, ada lagi lelakinya sembarangan aja. Alladzi yaqdimu ala syai'i bi khilatin mubalatin. Apa mutahawir ini orang yaqdimu mengerjakan ala syai'i, apa aja itu mah, mengerjakan dunia kayak mengerjakan ibadah kayak bi khilatin mubalatin, sedikit pedulinya. Masa bodoh yang penting gue mah duit, ibaratnya jemaah haram ke jemaah halal ke jemaah sholat ke seperti mana orang ibadah mutahawir, gue menyempatkan udah ibadah mau bisa bodoh mau terima kan enggak, yang penting gue udah ibadah bimutil muhid. Tapi beda kalau masalah urusan dunia mah bener-bener nggak mutahawir, nggak sembarangan. Bagaimana caranya supaya untung gede, bagaimana caranya dia promoin anu, kapan begitu caranya. Seperti pidahot kalau luar mah ibaratnya yang masih laku ya harga normal, kalau malam ibaratnya nggak tapi laku pidahot yang murahin, dan lagi syaratnya jemurin nggak pakai online itu orangnya kudu pergi, kamu dia putar caranya.
Ya cara orang ngejual ibaratnya nasi bok, caranya bagaimana aja, kulitnya aja anuin, dia cakep-cakepin, padahal dalamnya sama aja. Iya dalamnya sama aja potong kampung. Kayak orang dandan cakep, pakai kacamata di jidat, di pala. Tetap aja kita masuk rumah rumahnya launya lau kampung. Iya tapi menor bak mukanya, kacamata BL hitam, tetap kayak orang kaya banget. Kita datang ke rumah mah, tetap aja kita lihat di piring ada sepat, udah air, gorengan udah 3 hari. Kita lihat mah di kulkas kali ada es buah, tetap aja air putih di botol, begitu. Nggak ada barang yang aneh kita masuk. Ya keluarin dah makan dah, suruh makan kerupuk itu dagingnya merah-merahnya yang kayak tukang bubur, bukan pinggindo, bukan pinggindo, bukan begitu. Kita sekali sop, bener emang sop, wortel doang sama kol sama kentang. Ininya masih dijaga itunya, anunya tuh ijannya, begitu. Kita sekali alhamdulillah emang bertemu tempe sama tahu, begitu. Tapi dandan mota, tapi isi dalamnya tetap sebagaimana kampung, begitu. Jadi tahawul itu tahawara rajulu, sembrono seorang lelaki, waqa'a fil amri, terjadi lelaki itu fil amri urusan apapun, bikilatin mubalatin, sembrono jadi sedikit mubalatin, pedulinya air kemudian dagang rugi, main borong-borong aja. Mana sembrono, nggak berpikir bakal masa depan. Itu kereta cepat kapan sembrono, nggak mikirin bakal masa depan pembayarannya. Bagaimana nanti bagaimana aja. Apa kita ibaratnya bikin pabrik, sebelum bikin pabrik kudu begini dulu. Ke depannya kita udah pikirin, ke depan. Kita bikin sekarang pabrik, nanti apa kita pikir ke depannya bagaimana ke depannya? Iya udah Dirancang. Sembrono namanya kan, seperti kita punya anak laki 4, wadon 2, punya tanah sepertinya 500 meter. Nah ini makin jual, pakai jual, sedikit-sedikit mikir makin jual itu namanya sembrono, nggak mikir ke depannya. Iya, sedangkan anak kita sekolah cuma sampai SMA doang. Yang satu di universitas apa dipanggil BSI, Bina Sarana Informatika. Ntar dia datang sama guru minta dicari kerjaan dah. Kata guru Indomaret udah penuh, udah penuh, begitu. Ntar lagi datang cuma SMA doang. Kata guru di sini udah habis konter. Bener. Iya. Wallahu a'lam. Kata itu kate. Tapi masa bisa neraim gitu? Enggak, guru enggak. Ya kita ini sulit sebetulnya kalau bukan yang nggak bisa bacanya. Ngeliatnya puyeng. Hah? Ngeliatnya puyeng. Puyeng. Iya arahnya kemana? Tapi kalau dibilangin oh begitu. Enak aja orang yang baca. Hah? Enak denger orang baca. Iya. Ntar makin kita baca dikit bisa. Maksudnya tuh lupa lagi maksudnya. Maksudnya. Bukan lupa ya maksudnya. Karena ngaji nggak bisa sekali. Wow. Itu kan orang mikir ada yang ngajar apa dipanggil seperti tolidi ya. Ada. Bukan dia tahu maksudnya nggak belajar.